Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Triyuda dari kelompok 2 dengan NIM 2010105896. Nama saya Deviana Rayuni dari kelas 03 SMJP 004 NIM 2010110510. Nama saya adalah Restiana Marwati dengan NIM 201010050811. Perkenalkan, nama saya Garding Madina dengan NIM 201010050876. Adapun yang akan saya jelaskan mengenai materi break even point, yang pertama ada pengertian BEP, yang kedua ada manfaat BEP, yang ketiga ada rumus BEP, dan yang keempat ada cara menghitung BEP, dan yang kelima ada asumsi dalam menentukan BEP, dan yang keenam ada elemen pembentuk BEP. Yang pertama ada pengertian BEP. BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BEP ini dianggap sebagai titik ketika pendapatan sudah sama persis dengan perkiraan total biaya, yang dimana kerugian perusahaan berakhir dan perusahaan tinggal mengumpulkan keuntungan. Kedua ada manfaat BEP. Yang pertama, perusahaan bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Yang kedua, dengan BEP adalah perusahaan bisa melakukan efisiensi. Dan yang ketiga, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume produksi. Dan adapun yang keempat, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Yang kelima, denganmu BEP adalah perusahaan bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Ketiga, tujuan BEP. Yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Dan yang keempat, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Rumus BEP sendiri bisa menggunakan dua metode, yaitu BEP unit dan BEP nominal atau rupiah. Pertama, rumus BEP unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel setiap unit produk. Kedua, rumus BEP nominal atau rupiah, total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel setiap unit dibagi harga jual per unit. Cara menghitung BEP. 1. Biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang harus tetap dikeluarkan perusahaan meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya, biaya gaji karyawan tetap, biaya sewa tempat, biaya penyusutan, bunga bank, dan sebagainya. 2. Biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarannya proporsional sesuai dengan volume produksi. Misalnya, biaya upah lembur, biaya bahan baku, BBM, dan sebagainya. Cara menghitung BEP. Yang ketiga ada pendapatan atau revenue, total dari uang yang diterima dari hasil penjualan. Yang keempat, laba atau profit adalah selisih antara total penghasilan dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Adapun asumsi dalam menentukan BEP. Yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Yang ketiga, biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Asumsi dalam menentukan BEP. Yang keempat yaitu, selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Yang keenam, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk,
maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Selanjutnya ada elemen pembentuk BEP. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gudang, dan sebagainya. Elemen pembentuk BEP. B. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada elemen pembentuk BEP atau break even point. C. Harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya, harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Selanjutnya, yang terakhir ada elemen pembentuk BEP. D. Pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Nah, mungkin cukup sekian mengenai materi break even point dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.